Assalamualaikum, Mal. Waalaikumsalam. Eh, Ayun sama Nova belum datang. Belum Kon, entah ya, mungkin masih di jalan mereka. Sambil nunggu yang lain, gimana kalau kita mulai dulu diskusi kita? Kita jadi bahas sejarah dakwah Rasulullah kan? Menurutku, mending kita mulai dari biografi Rasulullah dulu. Setuju tuh. Biar diskusi kita sistematis, anggapannya kita kenalan dulu sama Rasulullah, baru kita bicara lebih dalam tentang proses dakwahnya. Boleh. Mungkin aku mulai dulu ya. Sesuai dengan apa yang sudah aku pelajari sebelumnya, Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahiran Rasulullah itu sering disebut sebagai tahun gajah. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa disebut begitu? Bentar. Kalau nggak salah disebut tahun gajah itu karena pada saat itu ada segerombolan pasukan bersenjata dengan menunggangi gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Betul gak sih? Betul sekali. Jadi pada saat itu ada pasukan perang bertunggangkan gajah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abroha. Mereka semua ingin merobohkan Ka'bah, tapi sayangnya usaha mereka tidak berjalan mulus. Atas kuasa Allah, usaha mereka digagalkan. Allah kirimkan ribuan ekor burung ababil yang membawa batu dari api neraka untuk dilemparkan kepada para pasukan gajah yang zalim itu. Pada akhirnya mereka musnah seketika. Itu sebagai salah satu peristiwa bersejarah saat lahirnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Maaf ya, kita baru datang. Barusan masih disuruh nemenin adik bentar. Oke, nggak apa-apa. Langsung sambung aja ya pembahasan kita barusan. Selain peristiwa burung ababil, masih banyak lagi hal-hal istimewa yang terjadi saat Rasulullah lahir. Contohnya, Rasulullah lahir dalam posisi bersujud dengan pancaran cahaya yang membuat kagum orang-orang di sekelilingnya. Begitupun dengan peristiwa padamnya api sesembahan orang-orang Majusi yang telah menyala berabad-abad lamanya. Wow, emang iya? Iya, saat Rasulullah lahir, apinya itu langsung padam. Keren kan? Keren banget. Tapi kehidupan Nabi setelahnya sangat tidak gampang sih. Pasalnya Nabi harus lahir tanpa seorang ayah. Ayah Nabi bernama Abdullah telah meninggalkan beliau sedari usia 2 bulan di kandungan. Alhasil, sesuai adat istiadat masyarakat Quraisy saat itu, ketika kecil Rasulullah pun diasuhkan kepada Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susunya. Sedih banget. Aku dengar bahkan saat usia Rasulullah masih 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia. Dan akhirnya Rasulullah pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Iya, Abdul Muthalib. Gak sampai situ aja sih kisah pilu Rasulullah. Baru 2 tahun diasuh, sang kakek sudah diambil oleh sang pencipta. Pada akhirnya Rasulullah pun tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Memang sangat pilu kehidupan Rasulullah SAW. Sedari kecil, saat diasuh oleh pamannya, Rasulullah sudah diajarkan mengembala kambing. Hingga usianya menjelang dewasa, Rasulullah diajarkan berdagang. Sehingga dari situlah Rasulullah mengenal Khadijah. Dan takdir membawa mereka menuju kehidupan rumah tangga. Ya, luar biasanya mereka menikah dengan selisih usia yang sangat jauh. Rasulullah yang masih berjaka berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah yang sudah menjanda berusia 40 tahun. Hingga pada saat Rasulullah diberikan wahyu pertama dan diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun,
Khadijahlah wanita pertama dari kalangan keluarga yang mengimani agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah itu. Aku pernah baca salah satu buku. Di situ dijelaskan bahwa dakwah Nabi di Makkah lebih ditekankan pada aspek ketauhidan. Pasalnya, masyarakat Quraisy saat itu masih belum mengenal Tuhannya sendiri. Bagaimana mereka akan berperilaku dan menjalankan syariat yang benar jika Tuhannya sendiri saja mereka tidak tahu. Notabene, masyarakat Quraisy saat itu mempercayai berhala sebagai Tuhannya. Padahal berhala itu hasil dari pahatan tangannya sendiri. Aneh kan? Aneh lah, mereka sendiri yang menciptakan. Malah mereka sendiri yang menyembahnya. Karena itu juga mungkin masa itu disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Dakwah Nabi sangat ditentang saat itu oleh para tetua suku Quraisy. Mungkin mereka kaget ya, apa yang sudah mereka yakini sejak dulu tiba-tiba dipersalahkan oleh paham baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Betul. Selain daripada tauhid, akhlak juga menjadi substansi dakwah Nabi pada saat itu. Bahkan ada yang bilang bahwa esensi daripada istilah jahiliyah atau kebodohan itu sendiri mengacu pada konteks moralitas bangsa Arab. Pernah dengar kan ceritanya sahabat Umar yang tega mengubur hidup-hidup anak kandungnya sendiri? Ya begitulah salah satu contohnya. Sampai segitunya ya, tega amat. Ya, namanya juga zaman jahiliyah. Karena itulah posisi akhlakul karimah sangat urgen dan Rasulullah hadir sebagai penegaknya. Setuju. Hal ini sejalan dengan salah satu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang semua hal baik bermuara pada akhlakul karimah. Selain dua hal tadi, yang menjadi substansi dakwah Nabi di Mekah ialah membebaskan kaum tertindas, yakni para budak yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para pemuka Quraisy yang berkuasa. Dakwah Nabi dilakukan untuk menyamaratakan hak dan kedudukan karena sejatinya semua setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju. Dalilnya, Inna akramakum indallahi atqukum. Sesungguhnya kemuliaan kalian di sisi Allah terletak pada ketakwaan kalian. Wah, si paling dalil. Ada yang ingat gak ceritanya sahabat Bilal bin Rabah yang saat itu dirundung habis-habisan oleh para kafir Quraisy karena mau menerima ajakan Rasulullah SAW untuk masuk Islam? Aku ingat ceritanya. Saat itu sahabat Bilal bin Rabah ditindihi batu besar di perutnya di tengah hamparan padang pasir dengan teriknya cahaya matahari yang sangat menyengat. Betul Mal, itu salah satu bentuk nyata kearoganan orang-orang Quraisy terhadap mereka yang lemah dan tidak memiliki harta kekayaan. Namun, beda halnya perilaku mereka kepada orang-orang kaya dan orang-orang terpandang suku Quraisy saat itu. Mereka dimuliakan layaknya seorang penguasa. Itu semua karena mereka tidak sadar bahwa masih ada zat yang paling berkuasa atas segalanya. Keterlaluan emang. Coba aja aku kalau ada di situ. Ngomong-ngomong, pada dakwah Nabi ada strateginya juga loh. Tahu nggak guys, dakwah Nabi di Mekah benar-benar brilian. Beliau mulai dari yang terdekat, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam 3 tahun pertama, beliau ajak keluarga dan sahabat dekat untuk menyembah Allah secara rahasia. Iya, aku pernah dengar cerita beliau. Terus setelah itu, tahap berikutnya, dakwah terang-terangan di Mekah. Beliau gak gentar meskipun dihadapi resistensi keras dari suku Quraisy.
Jadi guys, setelah Rasulullah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala buat umumin Islam secara terang-terangan, beliau undang keluarga dekatnya dan beberapa orang dari Bani Al-Muthalib. Nah, ini dalilnya wa anggir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Asy-Syu'ara 214. Dan kalian tahu nggak yang luar biasa tahap ketiga pada dakwah Rasulullah di luar Mekah, yaitu menyebarkan Islam lebih luas. Dalam metodenya, Nabi menggunakan pendekatan lemah lembut dan tetap sabar meskipun dihadapi hinaan dan caci maki. Rasulullah juga nggak takut tuh ngajarin kebenaran, meskipun dihadapkan dengan ancaman. Beliau terus bersabar dan gigih menyampaikan pesan dakwahnya. Aku pernah baca juga nih, di Mekah tantangan dakwah Rasulullah sangat berat katanya. Yaitu karena Abu Lahab dan tokoh Quraisy menyebarkan fitnah, berusaha menghambat islamisasi. Meski dihadang, Rasulullah tetap mengumumkan dakwahnya, menantang kekuasaan bangsawan Quraisy. Betul, tetapi keberanian Rasulullah ini menunjukkan keteguhan dan keyakinan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Bener banget Akmal. Selain itu, Nabi juga memberi contoh akhlak yang mulia. Caranya bersikap lembut dan penuh kesabaran. Memang patut dicontoh. Masya Allah banget ya kisah Nabi. Meskipun dihadapi tantangan berat, Nabi tetap memberi teladan positif. Kekuatan keyakinannya benar-benar menginspirasi. Betul, strategi dan keteguhan Nabi dalam berdakwah jadi pelajaran berharga buat kita semua. Sungguh mengagumkan. Aku juga benar-benar salut sama kesabaran beliau dan melihat bagaimana beliau bisa bikin perubahan besar dalam waktu yang tidak sebentar. Itu motivasi banget buat kita guys. Apalagi saat beliau udah mulai dakwah terang-terangan, meskipun dihina dan dijauhi, beliau tetap gigih. Contoh banget buat kita gimana ngeladenin orang-orang yang gak setuju sama kita. Nabi ngajarin Islam dengan kesabaran dan akhlak yang baik. Oh iya, selain dakwah di Mekah, Rasulullah juga melakukan dakwah di Madinah. Pastinya ada strateginya juga dong. Menurutku strateginya hampir mirip dengan apa yang dia lakukan di Mekah ya. Iya, betul banget. Tapi di Madinah, dia lebih fokus membangun fondasi komunitas muslim yang kuat dan stabil. Salah satu langkah strategis yang menurutku menarik adalah perjanjian dengan kaum Yahudi melalui Piagam Madinah. Itu benar-benar menjaga kedamaian antara umat beragama di Madinah. Dan jangan lupa, pasar yang dia bangun di dekat Masjid Nabawi. Pendekatan ekonomi ini bikin masyarakat Madinah lebih sejahtera dan tentu saja mendukung dakwahnya. Tapi menurutku yang paling mengesankan adalah persaudaraan antara Muhajiri dan Ansor. Menciptakan persatuan di antara mereka tanpa memandang latar belakang, suku, atau asal-usul mereka. Bener, mereka jadi satu komunitas yang kuat dan solid, menerima ajaran Islam dengan tulus. Jadi, strategi dakwahnya nggak hanya soal mengajarkan agama, tapi juga membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Iya, itu benar-benar menggambarkan kebijaksanaan yang dibawa oleh pemimpin tersebut dalam memimpin dan mendidik masyarakat Madinah. Pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana membangun komunitas yang inklusif dan bersatu dalam keberagaman. Intinya gini, strategi dakwah Rasulullah di Madinah itu ngajarin kita bagaimana caranya bersikap bijaksana dalam menghadapi konflik dan juga membangun persatuan dalam keragaman.
Bener banget, Akmal. Kita juga harus jadi agen perubahan yang bisa memperkuat persatuan dan toleransi di tengah masyarakat. Gak hanya berfokus pada ajaran agama, tapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Iya, benar sekali. Yuk, mari kita terapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari kita dan jadikan contoh yang baik bagi lingkungan sekitar. Kita punya potensi besar untuk membawa perubahan positif di masyarakat kita.